Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Yang terhormat atau yang kami hormati Bapak pejabat Bupati Kolaka Utara, alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran di tempat ini. Bapak Kementerian Agama atau yang mewakili beliau, Bapak Camat, Pak Camat Kodeuha, alhamdulillah. Bapak Camat Tiu yang kami hormati pula, Bapak Camat Katoi, ya terima kasih banyak atas kedatangannya Pak. Dan bapak-bapak atau segenap bapak kepala desa yang kami hormati, yang tidak tempat kami sebutkan satu persatu, alhamdulillah terima kasih banyak atas kedatangannya di pondok pesantren kita yang kita cintai. Ya tentu wabil khusus juga selaku tuan rumah kepala desa, Ibu Kepala Desa Meto Matrobulu, terima kasih atas kedatangannya di tempat kita ini. Dan mohon maaf ada yang saya lupa, yang paling dekat dengan saya, istriku yang tercinta. Ya, terima kasih banyak atas dukungannya di dalam selalu memberikan apresiasi kepada kakanda yang tercinta. Sampai pada hari ini kita masih setia selalu, insya Allah. Ya, segenap para jamaah simpatisan Pondok Pesantren Al-Islam kita, jamaah pengajian di berbagai majelis taklim, khususnya di wilayah Kolaka Utara, alhamdulillah terima kasih banyak. Orang tua santri yang di berbagai tempat, alhamdulillah, bahkan ada yang datang ini Pak Bupati dari Jenek Pontoh, ya, mengikuti acara kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas datanya di tempat ini, walaupun ya menyeberangi lautan yang begitu jauh, ya dengan perjalanan yang tentu banyak menyita waktu. Lagi terima kasih anak-anakku semua yang saya cintai. Ya tentu merupakan satu hal yang sangat mengharukan tentunya, sekaligus juga membuat hati kami ini terharu sekali di saat melihat anandaku ini dengan pakaian yang menunjukkan bahwa ananda sudah khatam 30 juz. Sungguh satu hal yang sangat luar biasa. Ini bukan sesuatu hal yang harus kita jadikan sebagai sebuah kebanggaan, karena kita memang tidak butuh dikemas dengan formalitas bahwa kita ini adalah 30 juz hafiz. Tapi yang menjadi inti pokok daripada karunia yang Allah berikan dengan 30 juznya itu adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadi generasi Rabbani, generasi yang sempurna ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat kami sampaikan kepada Bapak, segenap para hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang saya muliakan, anak kita ini yang menghadapkan hafalan 30 juz saat ini, insya Allah kita akan wisuda. Anak kita yang menyelesaikan hafalan ini berasal dari tingkatan MTS atau yang
selevel dengan tingkat SMP atau sederajat dengan tingkat SMP, dan tingkat madrasah aliyah atau yang sederajat dengan tingkat SMA. Bervariasi, bertingkat-tingkat bagaimana tingkat EQ anak kita di dalam menghadapkan hafalannya. Ada yang menghadapkan hafalannya itu bahkan sampai 2 tahun Pak Bupati. Bahkan ada yang sampai 1 tahun lebih saja, lebih kurang 2 tahun. Bahkan ada yang sampai 3 tahun. Bahkan ada yang sampai 4 tahun. Ya, sudah begitulah pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Karena memang Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Quran, dan sungguh kami memudahkan bacaan Al-Quran. Dalam arti bahwa kalau memang Al-Quran itu betul-betul kita bersungguh-sungguh menghafalnya, yakin insya Allah pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, oleh karena itu pesan kami selaku pengasuh pondok pesantren sekaligus juga pembina tahfidzul Quran kepada anak kami, ingat nak, menghafal Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang paling terberat. Walaupun sebagian kita mungkin merasakan bahwa menghafal Al-Quran itu adalah berat-berat juga. Tapi pengalaman kami bahwa menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang terberat. Tapi yang paling terberat dari kita itu adalah bagaimana menjadikan hafalan Al-Quran itu mutkim atau tinggal di dalam benak kita. Karena banyak orang yang menghafal mampu 30 juz, habis 30 juz, tapi baru 1 bulan 2 bulan tidak habis lagi 30 juz, tapi habis 30 juz. Dalam arti bahwa hafalan itu tidak diulang-ulang. Ya. Nah, oleh karena itu Allah sudah memberikan kalian karunia dengan habismu 30 juz, maka antum harus bekerja lebih keras lagi bagaimana supaya hafalan itu betul-betul tinggal, sehingga hafalan Al-Quran itu betul-betul bisa diperdayakan di tengah-tengah masyarakat. Antum adalah kepercayaan umat, kepercayaan masyarakat yang bisa mengambil posisi sebagai imam, pemimpin salat di tengah-tengah mereka. Dan bukan hanya sebatas itu, insya Allah pondok pesantren kita ini, selain kita berusaha bagaimana santri-santri kita mampu menghafal Al-Quran, bagaimana mereka itu betul-betul bisa membumikan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, sehingga Al-Quran betul-betul itu menjadi kesadaran kita semua sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Karena memang sudah tidak diragukan lagi bagi kita bahwa Al-Quran itu adalah sumber keselamatan bagi kita. Al-Quran itu adalah berita, kabar tentang apa yang terjadi di masa dulu, sekaligus juga kabar atau berita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran ini perlu dipahami semua. Al-Quran itu adalah hukum yang berlaku di antara kita. Al-Quran adalah undang-undang yang mengatur tentang bagaimana kehidupan kita di dalam melakoni hidup di dunia, dan seterusnya insya Allah di akhirat pun kita akan pertanggungjawabkan tentang bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap Al-Quran ketika kita di dunia itu. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah Yunus, tepatnya pada ayat 57, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabbmu, pelajaran dari Tuhan kalian. Wahai sekalian manusia, pahamilah Al-Quran ini adalah betul-betul pelajaran bagi kalian. Belajarlah kalian dari Al-Quran. Di sana syarat dengan hikmah-hikmah yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana betul-betul kita ini menjadikan Al-Quran sebagai sumber keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan Al-Quran itu adalah wasyifa'ul lima fis sudur. Ingat, Al-Quran itu adalah obat dari segala macam penyakit yang ada di dalam dada.
Eko malatalasaki, malatalata ini nawata, ya jengkel, marah, dendam, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Ndak usah kita repot-repot datang ke tempat-tempat ya minta, atau psikolog datang minta petunjuk, minta masukan seperti apa. Tapi bukalah Al-Quran, bukalah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu betul-betul obat yang paling mujarab. Allah itu tidak pernah dusta dengan janjinya. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat penawar, obat dari segala macam penyakit yang ada di dalam dada. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, saat-saat ini kita harus akui kita punya kelemahan. Mohon maaf, samping kita juga bapak-bapak, ibu-ibu juga. Apa kelemahan kita? Kelemahan kita ini adalah sepertinya kita lebih banyak memegang HP daripada Al-Quran. Ya, tidak salah juga kalau memegang HP, karena HP itu adalah fasilitas juga. Tapi ketahuilah, andai kata itu Al-Quran itu HP, atau andai kata HP itu Al-Quran, karena seringnya kita ini memegang HP hampir dikata 1/24 jam. Kira-kira karena seringnya kita memegang HP, bisa dibayangkan berapa kali kira-kira kita khatam dalam satu hari, berapa kali kita bisa tamat dalam 3 hari minimal. Barangkali andai kata HP itu Al-Quran, barangkali paling sedikit kita tamat dalam 3 hari itu 1 kali khatam. Tapi karena HP itu seolah-olah berkata, kamu lebih suka saya, sementara Al-Quran itu kamu tidak senang. Tahukah kamu bahwa Al-Quran itu yang menjadi temamu di alam kubur nanti? Tapi kenapa kamu lupakan saya? Ya, jadi begitulah ya. Sekedar untuk kita saling mengingatkan bahwa HP itu juga penting, tapi seperti apa yang kita katakan tadi, saya kira bisa kita memaknai dalam hal ini. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ya saya sampaikan kepada Bapak Bupati selaku pemerintah kita, pesantren kita ini sekali lagi Pak berdiri tahun 2003, diresmikan oleh Bapak Bukhari Matta yang pada waktu itu beliau Bapak Bupati Kolaka. Saya sendiri selaku pendiri pesantren sampai hari ini alhamdulillah masih ya selaku pimpinan, sekaligus juga selaku ketua yayasan. Mohon maaf kalau terlalu banyak rangkapnya, karena mungkin seperti itulah barangkali untuk saya lihat kondisikan saja dulu. Alhamdulillah pesantren kita ini selama 20 tahun Pak, kita sudah mengkhatamkan santri 30 juz. Berdasarkan data yang kami ingat-ingat dan kami catat-catat, selama 20 tahun kurang lebih kita menamatkan santri. Santri kita yang khatam sampai hari ini sudah kurang lebih 580 orang. Jadi sudah 580 santri kita tamatkan hafalan 30 juz. Dan beliau-beliau itu sudah melanglang di mana-mana. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengurus dewan dakwah, ada yang menjadi pengurus majelis ulama tingkat nasional, ya, ada yang menjadi imam di berbagai tempat, termasuk di Kolaka Utara ini. Alhamdulillah, pemerintah juga sudah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak pesantren kita. Di setiap tahun, alhamdulillah, anak santri kita keluar dipercayakan untuk menjadi imam salat tarawih, dan alhamdulillah di setiap Jumat padat juga tawaran-tawaran kita untuk anak-anak kita keluar menyampaikan khutbah Jumat. Jadi sekali lagi, tujuan pendidikan kita di pondok pesantren ini selain hafiz atau menghafal Al-Quran, juga bagaimana mereka bisa menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekali lagi yang paling penting, bagaimana ya merealisasikan petunjuk-petunjuk agama itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang lebih penting. Jadi pesan kami kepada anak-anakku, ingatlah Al-Quran itu hari ini kamu telah menghafalnya, jangan dilupakan. Kapan kamu lupakan, maka hafalan Al-Quran itu lebih mudah hilang daripada untah yang ditambatkan pada sebuah pohon. Jadi malomok itu tak lupa, mudah sekali kita lupakan Al-Quran. Jadi intinya obatnya banyak-banyaklah mengulang-ulang hafalan Al-Quran.
dan berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran. Karena sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad kalau mau dijadikan ukuran suri tauladan, buka-buka Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah akhlak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan terakhir kepada Bapak Pemerintah juga, mohon maaf kalau lancang Pak saya mengatakan Pak Bupati, suasana pondok pesantren kita ini sedang dalam pembangunan. Ya, terutama pembangunan halaqah tahfiz Al-Quran yang bersanad. Jadi kita sedang melaksanakan sebuah program kegiatan bacaan Al-Quran yang bersanad. Jadi Al-Quran, hafalan Al-Quran atau taksin tajwid Al-Quran di pondok pesantren sudah diadakan kegiatan Al-Quran yang bersanad. Artinya bersanad itu sudah diakui standar bacaannya oleh tingkat internasional. Dan guru pembina yang kami pakai, yang kita gunakan adalah guru yang sudah melanglang di berbagai tempat, bahkan di Timur Tengah, untuk menyampaikan kajian-kajian yang berkaitan dengan qiraat atau bacaan-bacaan itu. 6 bulan kurang lebih sudah di pondok pesantren kita ini sudah kita lakukan, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Bahkan baru-baru ini kita adakan tes untuk anak-anak kita di Sulawesi Selatan. Pembinanya, ustadznya, mudirnya mengatakan, dari sekian banyak cabang yang kami bina, alhamdulillah pesantren Al-Islam Kabupaten Kolaka Utara adalah merupakan santri yang paling terbaik menghadapkan bacaannya. Ya, mudah-mudahan ternyata kepuji-puji ya Pak, tapi kita dukun doa, mudah-mudahan hafalan Al-Quran kita yang bersanad ini insya Allah bisa berlanjut sebagaimana yang kita harapkan. Sementara ini Pak, kita bangun di sana yang Bapak yang kita lihat yang belum selesai, mohon maaf, itu di situ nanti ruangannya kita akan adakan sekaligus asramanya, halakanya untuk pembinaan tahfiz Al-Quran bersanad. Sudah separuh dari pembangunannya selesai, sudah sekitar 70%. Ya, itu adalah anggaran yayasan tersendiri, berusaha bagaimana untuk kita menyelesaikan. Mohon maaf belum ada bantuan dari pemerintah, tapi alhamdulillah pemerintah selalu menjanjikan. Ya, mudah-mudahan yang selalunya itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau yang hadir Bapak Bupati kita, mohon maaf, beliau bukan hanya sekedar bupati, tapi beliau ini adalah ustadz. Beliau ini adalah seorang kiai yang berceramah di mana-mana. Kemarin Idul Fitri, alhamdulillah beliau yang khutbah Idul Fitri di Masjid Agung. Sehingga keberadaannya di tengah-tengah kita bukan sesuatu hal yang baru. Meskipun baru pertama kali datang, tapi hatinya sudah dekat. Program kita sudah dekat dengan apa yang kita programkan. Karena beliau tahu persis bagaimana kondisi kita di pesantren. Andai kata ada pertanyaan di dalam hati, berapa kira-kira itu biaya yang dibutuhkan Ustadz? Maka mohon maaf kalau saya jawab, kurang lebih 200 juta lagi Pak Bupati. Ya, mudah-mudahan ya para jamaah sekalian, ibu-ibu semua, ya tania Kak millahu kasih, bukan saya minta-minta, tapi saya menyampaikan. Siapa tahu Bapak Ibu tuntut saya, kenapa tidak bilang? Makanya saya bilang begini, mudah-mudahan ada hasilnya insya Allah. Ya, barangkali begitu Pak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semua atas kehadirannya. Adapun sesuatu hal yang kurang berkenan di hati kehadirannya di tempat ini, kami mohon maaf, karena beginilah cara kita di pondok pesantren yang selalu bersahaja dalam melaksanakan tugas. Sedikit ada yang saya lupa, mohon maaf. Anak-anakku sebentar lagi kalian akan meninggalkan pesantren, khususnya kelas 3 aliyah ya. Ingat nak ya, kami gurumu tidak pernah khawatir kamu meninggalkan kami. Guru tidak pernah khawatir, guru tidak pernah takut kalau kalian meninggalkan kami setelah ini. Tapi apa yang kami khawatirkan? Bagaimana keadaan kalian setelah meninggalkan kami gurumu di pondok pesantren. Saya kira bisa dimengerti ya nak ya. Kami tidak khawatir kalau kalian meninggalkan kami. Tapi yang kami khawatirkan, bagaimana minat keadaan tak di sana kalau andai kata kamu sudah meninggalkan pesantren nanti. Mati bisa salat, mati bisa murajaah, mati bisa mengaji, mati bisa mendengarkan pengajian dan lain-lain sebagainya. Itu tugas PR yang saya kasih kamu. Kami doakan selalu
Mudah-mudahan setelah ini kita berpisah, kamu bisa melanjutkan perguruan yang lebih tinggi lagi dan bisa mencapai cita-citamu. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.